selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada dalam program Bible and Coffee. Sebelum kita melakukan segala aktivitas sepanjang hari ini, terlebih dahulu kita cari firman Tuhan. Terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan sehingga apapun yang terjadi di sepanjang hari ini sudah dikasih dalam Tuhan kita tetap kuat. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas katakan bahwa orang yang mendasari hidupnya dengan firman, maka badai apapun yang dia hadapi dia akan tetap kuat. Kenapa? Karena dasarnya adalah batu karang yang teguh. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika kita menghadapi masalah apapun, ketika kita mulai menjalani hari ini dengan firman, maka ada kekuatan, ada ketenangan, ada sukacita ketika kita menjalani sepanjang hari ini. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena sepanjang malam Tuhan pelihara kami dan kami bangun pagi hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami mau merenungkan firman-Mu, Roh Kudus ajar kami, Roh Kudus tuntun kami sehingga firman-Mu menguatkan hati dan iman kami kala kami menjalani sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mau membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Ayub. Ayub pasalnya yang keempat, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ayub pasalnya yang keempat, ayat 7 dan ayat 8. Alkitab bilang begini, saudara dikasih dalam Tuhan. Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan. Jadi setiap orang, saudara dikasih dalam Tuhan, Ayub bilang dengan siapa binasa dengan tidak bersalah. Jadi ada hukuman dari setiap apa yang ditabur oleh seseorang. Iya kan? Makanya Ayub bilang siapa binasa dengan tidak bersalah dan di manakah orang yang jujur dipunahkan. Bahkan ayat yang ke-8 dia bilang begini, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Nah, hati-hati dengan apa yang kita tahu. Hati-hati dengan apa yang kita lakukan kepada orang lain. Kenapa? Karena Yesus bilang sudah dikasih dalam Tuhan, apapun juga yang kamu inginkan supaya orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu kepada mereka. Ya kan, bahasa dunianya kita kenal. Jangan nyubit kalau kita nggak mau dicubit. Iya kan? Jangan mukul kalau kamu nggak mau dipukul. Bahasa dunianya mengatakan seperti itu sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi Alkitab jelas mengatakan, apapun juga yang kamu kehendaki supaya orang lain melakukan kepadamu, lakukan itu kepada mereka. Jadi kalau kita menabur kejahatan, Ayub bilang kita akan membajak kejahatan, maka kita akan menuainya juga. Karena itu jangan pernah berhenti menabur, lakukan apa yang menjadi kebaikan. Apa yang kita pikir ini baik buat orang, lakukan. Jangan kau pilih-pilih ini orang layak ditabur kebaikan, jangan ini orang gak layak ditabur kebaikan. Sudah dikasih dalam Tuhan, apa yang kita pandang baik untuk orang kita lakukan, untuk orang kerjakan, lakukan itu. Apa yang Tuhan mau, apa yang kita mau orang lain lakukan kepada kita, lakukan itu kepada mereka. Sehingga akhirnya kita tetap terus menabur kebaikan dimanapun Tuhan tempatkan saudara saya berada, kita terus tabur kebaikan. Jangan berhenti menabur. Amin, saudara. Makanya pemazmur bilang kan dalam Mazmur 126 ayat yang ke-5 dan 6, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dengan kata lain, apapun yang kita tabur itu akan kita tuai. Kita tabur kejahatan, maka kita akan menuai kejahatan. Kita tabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Itu sebabnya hari-hari ini sudah dikasih dalam Tuhan, jangan pernah berhenti menabur. Karena Alkitab juga katakan, jangan biarkan tanganmu berhenti untuk menabur. Karena kita nggak tahu benih mana yang akan bertumbuh. Kalau hari-hari ini sudah dikasih dalam Tuhan, kita hanya menabur dan kita hanya melihat, wah orang ini yang layak menerima kebaikan, orang ini yang hanya lihat menerima kebaikan. Saudara, kita menilai dengan cara kita menilai. Tapi kalau kita terus menabur di tempat di mana Tuhan percayakan kita
kita menabur kebaikan, engkau buat kebaikan, engkau menabur sesuatu yang menjadi berkat buat orang lain, engkau menabur senyuman, engkau menabur kasih bagi orang lain, maka itu yang akan terjadi dalam kehidupan. Jangan kita meminta sesuatu, jangan kita mengharapkan sesuatu yang tidak pernah kita tabur. Saudara dikasih dalam Tuhan, omong kosong lah. Iya kan? Kita gak pernah buat sesuatu kepada orang lain, maka kita jangan mengharapkan sesuatu kepada orang lain. Sehingga akhirnya hukum ini yang akan tetap terjadi dan tetap berlaku dalam kehidupan kita. Kalau kau mau melihat sesuatu yang baik dalam hidupmu, lakukan baik bagi orang lain. Kalau kau mau ditolong oleh orang lain, maka belajarlah untuk menolong orang lain. Kalau kau gak mau dihakimi oleh orang lain, jangan pernah kau menghakimi orang. Kenapa? Karena ada banyak orang hanya mau menghakimi tanpa mau dihakimi, menilai orang lain tanpa mau dinilai orang lain. Maka tidak sedikit rumah tangga Kristen ribut sudah dikasih dalam Tuhan. Cuma karena apa? Cuma karena saling serang. Ya kan, saling menilai, saling menghakimi, saling melemahkan. Suami melemahkan istri, istri melemahkan suami, orang tua mencari-cari kesalahan anak-anak, anak-anak mulai menyerang orang tua. Itu yang ditabur. Dan ini adalah permainan jahat si iblis, saudara. Ini permainan liciknya si iblis. Sehingga akhirnya tidak akan pernah berhenti. Kita tabur kejahatan, kita tuai kejahatan, kita tabur lagi kejahatan, kita tuai lagi kejahatan. Kenapa? Karena nggak pernah berhenti. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Karena itu kita pelajari pagi hari yang sudah dikasih dalam Tuhan. Mulai hari ini, terus tabur kebaikan. Apa yang kita mau, kita terima dalam hidup kita, tabur itu. Engkau mau melihat kebaikan dinyatakan dalam hidupmu, lakukan kebaikan buat orang lain. Jangan lihat siapa yang layak menerima kebaikan, dong, saudara. Lakukan kebaikan bagi semua orang. Lakukan itu bagi semua orang. Karena kita nggak tahu benih mana, Alkitab bilang, yang bertumbuh. Karena itu pagi hari sudah dikasih dalam Tuhan, kita belajar. Alkitab mengatakan yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan akan menabur kesusahan. Dan menabur kesusahan, ia juga akan menuainya. Dengan kata lain, kalau kita menabur apel, maka kita akan menuai pohon apel. Kita menabur biji jeruk, maka kita akan melihat biji jeruk yang bertumbuh, kita akan makan jeruk. Bukan sebaliknya sudah dikasih dalam Tuhan, kita tabur biji apel lalu kita makannya buah jeruk, enggak. Kita tabur yang jahat, maka kita akan tuai yang jahat. Kita tabur penipuan dalam rumah tangga, maka akan menuai penipuan dalam rumah tangga. Belajar tabur yang baik. Sekalipun kau berpikir mungkin gak layak orang ini menerimanya, itu pikiran kita, saudara, kita yang menilai. Belajar untuk tetap terus menabur apa yang kau pandang baik. Kalau kau tidak mau menuai sesuatu yang kau pikir gak layak untuk kau tuai, maka jangan pernah menabur hal itu. Amin, saudara. Kita tanam benih pakcoy, saudaraku, maka kita akan tuai tanaman pakcoy. Kita tanam pohon sawi, bibit sawi, maka kita akan menuai sayur sawi. Akhirnya kita belajar pagi hari ini, apapun yang kita kehendaki supaya orang lain lakukan kepada kita, lakukan itu terlebih dahulu kepada mereka. Kenapa? Karena apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Kalau kau mau melihat kebaikan terjadi dalam hidupmu, lakukan kebaikan. Kau mau melihat rumah tanggamu menuai kebaikan, tabur kebaikan bagi anak istrimu, bagi suami, anak-anakmu. Sehingga pada akhirnya kita menabur kebaikan bagi suami, kita menuai kebaikan dari suami. Kita menabur kebaikan bagi istri, kita akan menuai kebaikan dari istri. Kita menabur kasih kepada anak-anak, maka kita akan menuai kasih dari anak-anak. Amin, saudara. Jangan pernah bermimpi kau menuai sesuatu yang baik kalau kau tidak pernah menabur yang baik. Sehingga akhirnya kita mengerti pagi hari ini, belajar terus tabur yang baik. Tabur yang baik, apa yang kau pikir dan pandang baik, lakukan itu. Maka itu juga yang akan kau tuai. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini kami belajar satu kebenaran firman Tuhan yang kami ingat bahwa apapun yang kami tabur, maka itu yang akan kami tuai. Kalau kami menabur kejahatan, kami menabur tipu daya muslihat, maka itu yang akan kami terima. Karena itu Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk tetap terus menabur apa yang kami pandang baik dan Tuhan lihat baik.
sehingga pada akhirnya itu pun yang akan kami tuai dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami tidak mengerti akan tentang taburan sesuatu yang baik. Tapi hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan, kami selalu mau menabur yang baik sekalipun orang-orang sebelumnya melakukan hal-hal yang jahat. Tapi kami mau belajar melakukan firman Tuhan. Kami tetap terus tabur yang baik karena kami percaya apa yang kami tabur itu yang akan kami tuai. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, mereka yang menyaksikan renungan pagi hari ini, biar mulai hari ini kami mengambil keputusan untuk tetap menabur apa yang baik bagi semua orang. Karena kami tahu Tuhan yang menilai dan dari Tuhan kami menerima segala apa yang baik. Berkat-Mu ada atas setiap umat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudaraku. Tak tabur apa yang baik, maka kita akan menuai apa yang kita tahu. Tuhan Yesus memberkati.